kalian tidak dapat bantuan sama sekali, kalian bisa call CS, kalian bisa infokan, saya sudah mengecek di data DKS, saya tidak menerima bantuan, tapi kenapa di dashboard prakerja itu muncul tampilan seperti itu. Nanti akan muncul keterangannya, apakah aktif iya, periodenya kapan, apakah sudah ditransfer, itu akan muncul teman-teman. Jika emang di sini kalau sudah tidak muncul, untuk event dari Skill Academy sekarang kalian tuh wajib kelarin 2 pelatihan. Karena kenapa? Karena kalian perlu membeli kelas itu seharga minimal Rp700.000. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman update lagi untuk teman-teman yang belum gabung di gelombang 40 teman-teman, karena banyak yang bingung nih, Kak, saya merasa nggak dapat bantuan, tapi kenapa saya terdata sebagai penerima bantuan di Kementerian Sosial? Bagaimana cara ceknya? Dan juga apakah ini ada peluang untuk berubah? Dan juga banyak hal yang juga menarik. Jadi juga buat teman-teman jangan patah semangat teman-teman, karena again saya bilang kalau memang kita jodoh, kita emang berhak dapat pekerja, pasti akan dapat, tetap dengan cara kita berusaha teman-teman. Jadi kita akan bahas bagaimana cara kalian cek sebelum kalian call CS, dan juga apakah ada kemungkinan ini yang sudah terdaftar bantuan itu bisa gabung gelombang lagi. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video. Dan juga rekomendasi lagi buat teman-teman yang belum di kelas kedua, karena untuk event penunjang karir dari Skill Academy itu akan berakhir di tanggal 18 Agustus. Jadi masih ada waktu buat teman-teman beli kelas kedua, selesaikan mengisi form untuk dapat bonus dari penunjang karir prakerja Skill Academy teman-teman. Jadi pastikan simak sampai akhir video. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, untuk update prakerja, sekarang kita bahas dulu seperti biasa di awal untuk rekomendasi pelatihan buat teman-teman semua. Jadi saya yakin nih teman-teman juga masih ada yang belum beli kelas pertama atau mungkin kelas kedua, dan ini rekomendasi buat teman-teman bisa beli teman-teman. Jadi teman-teman ya, untuk event dari Skill Academy sekarang kalian tuh wajib kelarin 2 pelatihan. Karena kenapa? Karena kalian perlu membeli kelas itu seharga minimal Rp700.000, yaitu dengan cara membeli 2 kelas, dan 2 kelas ini harus kalian selesaikan teman-teman. Jadi untuk rekomendasi kelas teman-teman semua ini ada 3 rekomendasi kelas pertama dan juga 3 rekomendasi kelas kedua, agar nanti pembeliannya itu mencapai di atas Rp700.000 teman-teman. Jadi yang pertama ini teman-teman ya, yaitu menyusun strategi perencanaan pengembangan SDM bagi sistem sumber daya SDM, harganya Rp675.000. Jadi kalian tinggal beli kelas kedua yang harganya Rp325.000 untuk bisa claim reward dari Skill Academy dan juga selesaikan kelasnya teman-teman. Lalu untuk kelas kedua ini dia, yaitu membuat motion graphic dan Adobe Photoshop dan After Effects untuk perancang grafis dan multimedia, harganya Rp525.000. Jadi kalian tinggal beli kelas kedua juga yang harganya di bawah Rp475.000 untuk bisa claim reward dari Skill Academy. Lalu untuk kelas berikutnya ini teman-teman, yaitu merancang brand, rencana pemasaran produk, dan kampanye kreatif untuk menjadi spesialis pemasaran yang harganya Rp500.000. Jadi itu 3 kelas yang bisa kalian beli sebagai kelas pertama teman-teman semua. Dan sekarang untuk kelas kedua teman-teman yang harganya di bawah Rp400.000, ini dia teman-teman, yaitu menulis naskah iklan, copywriting, dan menerapkan SEO untuk menjadi spesialis periklanan, harganya Rp400.000. Lalu yang berikutnya ini teman-teman, yaitu melakukan negosiasi dan presentasi penjualan untuk sales door to door, penjual rumah ke rumah, yang harganya Rp390.000. Dan juga kelas berikutnya ini, yaitu menggunakan pemrograman Python untuk ahli statistik terapan data scientist, yang harganya Rp335.000. Jadi kalian bisa beli lewat Tokopedia atau juga Bukalapak, linknya di bawah teman-teman. Jadi kalian bisa pelajari dulu detail pelatihannya, mulai dari materinya, kurikulumnya, durasinya, key point-nya. Jika sudah oke, kalian tinggal beli dengan nomor kartu prakerja, nanti akan dapat kode voucher dan kalian redeem di akun Skill Academy semua untuk kalian kerjakan teman-teman. Jadi sangat simple. Jadi setelah kelas kedua selesai, progresnya 100%, kalian nanti tinggal mengisi form penunjang karir dengan di bawah, dan juga bisa tinggal lengkap. Kalian bisa nanti bonusnya itu bisa diklaim lewat e-wallet, transfer bank, dan juga pulsa. Kalian tinggal menunggu bonus akan masuk 5 hari kerja setelah event berakhir, dan juga bisa dapatkan untuk program career mentoring yang juga guna buat teman-teman semua. Jadi teman-teman, jadi sekarang kita bahas lagi untuk teman-teman nih yang muncul keterangannya itu yang paling banyak adalah
menerima bantuan dari Kementerian Sosial, lalu yang kedua juga terdata sebagai siswa teman-teman. Jadi teman-teman ya, ini kenapa baru sekarang? Kemungkinan datanya ini baru diupdate lagi teman-teman, jadi yang sebelumnya mungkin tidak terbaca, sekarang baru terbaca, jadinya sekarang baru muncul keterangannya menerima bantuan dari Kemensos atau Kementerian Sosial. Dan jika emang kalian kekeh nih, bilang, Kak, saya nggak ada bantuan sama sekali. Tapi ada juga yang bilang, Kak, saya nggak dapat, tapi ibu saya dapat. Apakah itu berpengaruh? Satu kakak. Jadi saya pun juga dianggap dapat bantuan. Lalu juga yang dapat bantuan PBI atau BPJS gratis. Itu juga termasuk bantuan, Kak. Yap, itu juga termasuk bantuan teman-teman. Jadi biar lebih yakin ya, pastinya kalian. Jika emang kalian nih, setelah kalian cek nanti di data DTKS, kalian tidak dapat bantuan sama sekali, kalian bisa call CS, kalian bisa infokan, saya sudah mengecek di data DTKS, saya tidak menerima bantuan, tapi kenapa di dashboard prakerja itu muncul tampilan seperti itu? Apakah bisa di double check jika ada kesalahan, agar saya bisa daftar atau gabung prakerja lagi. Jadi buat teman, cara ceknya, kalian bukain teman-teman ya, jadi biar lebih clear kita screen record di sini teman-teman. Oke teman-teman, nah linknya ada di bawah teman-teman, itu di www.cekbansos.kemensos.go.id teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Jadi pencarian data PM atau penerima manfaat bansos. Jadi kalian isi wilayah kalian teman-teman. Misal kayak saya di Bali ya. Lalu kabupatennya, misal saya pilih Kabupaten Badung misalnya. Lalu kecamatannya saya random aja Kute. Lalu pilih desanya, desa Kute misalnya. Kemudian nama lengkap sesuai KTP. Jadi nama kalian. Jadi tidak perlu nik teman-teman, hanya perlu kode wilayah PM, jadi daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, kota, lalu nama kalian, lalu kalian tulis ulang untuk kode huruf teman-teman. Jadi kayak ini IZAJ spasi IPPK. Kalau sudah, kalian tinggal cari data teman-teman. Ini karena datanya tidak benar, jadi nggak ini ya. Jadi kasih misalnya di sini nama saya itulah misalnya Agus Aryawan. Ini sih data tidak benar, jadi tidak akan muncul teman-teman. Nah, jika nanti kalian tidak menerima, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Hasil pencarian PM tidak terdapat peserta atau PM. Jadi buat teman, pastikan kalian juga isinya dengan benar ya. Jadi dari data provinsi sesuai dengan KTP teman-teman, provinsi, kabupaten, kecamatan, kota, dan juga nama lengkap semua sesuai dengan KTP, lalu kalian tinggal search. Jika nanti akan muncul teman-teman, itu keterangannya akan seperti ini teman-teman. Jadi ada detailnya nih. Dari banyak bantuan, kalian dapat bantuan yang mana. Jadi itu nanti akan terdeteksi teman-teman. Jika memang kalian dapat bantuan, nanti akan muncul di sana. Tapi jika memang tidak muncul, kalian sudah cross check tidak muncul juga. Misalnya bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan BST, nanti akan muncul keterangannya apakah aktif iya, periodenya kapan, apakah sudah ditransfer, itu akan muncul teman-teman. Jika memang di sini kalau sudah tidak muncul, kalian merasa tidak dapat, kalian call CS, tapi memang jika nanti kalian cek kalian dapat teman-teman, artinya itulah penyebab kalian dianggap tidak bisa daftar prakerja karena sudah dapat bantuan dari pemerintah, entah itu keluarga kalian atau mungkin juga kalian sendiri tapi kalian lupa, atau mungkin kalian nggak tahu nih. Kalian bisa cek ke kantor desa, mungkin ke kantor kelurahan untuk ngecek, Pak, saya terdata sebagai bantuan ini, apakah mohon bisa dibantu cek, lalu bagaimana untuk pencairan bantuannya. Jadi itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kita berusaha, kita saling cross check. Saya kan juga prakerja nggak mungkin sengaja ya, pasti juga berdasarkan dari data dari Kemensos yang sinkron dengan data prakerja dengan nik kalian. Jadi jika kalian terbaca sudah dapat bantuan, itu yang akan muncul. Tapi ada yang menarik teman-teman. Dimana mungkin yang info juga dia sebelumnya dapat keterangan yang sama, tapi dia tidak pernah dapat. Akhirnya setelah beberapa gelombang itu mungkin terupdate datanya, akhirnya bisa gabung gelombang lagi. Semoga saja nih nanti buat teman-teman yang emang benar-benar nggak dapat bantuan sama sekali, di next gelombang itu terbaca emang nggak dapat, jadi kalian bisa gabung gelombang lagi. Itu masih ada peluang buat teman-teman yang memang tidak pernah bantuan sama sekali dari pemerintah teman-teman. Kalau sudah dapat, mungkin itu PKH, PBI ya peluangnya kecil, bahkan hampir nggak ada untuk bisa gabung prakerja. Karena itu syarat mutlak buat teman-teman atau golongan yang di blacklist untuk daftar prakerja karena sudah ada bantuan dari pemerintah, itu bantuan lain seperti itu. Lalu juga untuk yang terkendala karena dianggap masih aktif sebagai pelajar di Kementerian Pendidikan, kalian tinggal hubungi sekolah kalian, minta mereka untuk update-nya untuk nanti dinonaktifkan, jadi kalian bisa gabung gelombang. Tapi mungkin nggak langsung cepat teman-teman, mungkin perlu waktu beberapa saat, mungkin 1-2 hari, mungkin 1 gelombang, baru bisa gabung gelombang lagi, seperti itu. Jadi ini kan harus semangat, harus do something, jadi nggak bisa kita diam aja nunggu-nunggu,
tiba-tiba berubah, ya kita harus cari tahu, kita harus coba cek juga jika emang benar tidak ada bantuan yang terima, harusnya masih bisa kita untuk perjuangan untuk gabung gelombang seperti itu. Oke teman, jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, silahkan kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan buat yang belum follow Instagram saya, please kalian follow di @aaronagus. Jadi thank you banget dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.